Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya Stockholder, di mana di channel ini kita akan membahas seputar dunia saham ya teman-teman. Nah, tanpa terasa kita udah memasuki bulan Maret ya teman-teman, di mana sudah banyak perusahaan yang merilis laporan tahunannya. Salah satu emiten yang kemarin rilis laporan tahunan adalah PT Elnusa Tbk atau Elsa. Nah, di video ini kita akan bahas laporan tahunan dari Elsa. Jadi stay tune terus ya di video ini teman-teman. Nah, sebelumnya kita disclaimer dulu ya teman-teman, video ini bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu, melainkan hanya sharing analisa fundamental suatu perusahaan. Nah, semua keputusan investasi ada di tangan masing-masing investor. Pertama-tama kita mau buka dulu laporan laba ruginya ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini dari sisi revenue ada peningkatan sedikit, yaitu 2,1% dari yang sebelumnya 12,3 triliun menjadi 12,5 triliun ya teman-teman. Nah, kemudian dari beban pokok pendapatan ini tidak ada perubahan yang signifikan. Namun dari sisi laba bruto ini ada kenaikan cukup signifikan ya, yaitu 28%. Gross profit marginnya juga meningkat dari 7,4% di tahun 2022 menjadi 9,3% di tahun 2023. Nah, ini artinya apa? Kalau saya lihat artinya ini bisa jadi sudah ada penyesuaian tarif jasa ya. Kemudian kita lanjut ke pos beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Ini ada kenaikan yang signifikan juga ya, yaitu 20,6%. Nah, ini nanti kita bisa lihat rinciannya di slide berikut ya teman-teman. Tapi kita lanjut dulu. Dari beban keuangan ada penurunan sebesar 19%, di mana ini bagus ya. Kemudian dari pendapatan lain-lain ada penurunan yang signifikan ya. Ini juga nanti kita bisa lihat di slide berikutnya ya. Kemudian laba sebelum pajak ada kenaikan 33% ya. Sehingga operating profit marginnya naik dari 3,9% tahun 2022 menjadi 5,1% di tahun 2023 ya teman-teman. Kemudian dari laba sebelum PPh ini ada kenaikan dari sebelumnya 457 miliar di tahun 2022 menjadi 617 miliar di tahun 2023 atau ada kenaikan 35% ya. Kemudian yang terakhir dari bottom line-nya ini mengalami kenaikan dari 378 miliar di tahun 2022 menjadi 503 miliar di tahun 2023. Nah, net profit margin dari Elsa ini meningkat juga ya, yaitu 3% di tahun 2022 menjadi 4% di tahun 2023. Kita mau lihat rincian dari kenaikan beban umum dan administrasi tadi ya. Kenapa meningkatnya signifikan yaitu hampir 21% ya teman-teman. Nah, ternyata kesimpulannya ini ada kenaikan gaji ya teman-teman sebesar 88 miliar atau sekitar 30%. Tentu ini angka yang besar sekali ya teman-teman. Nah, ini mungkin kita bisa menunggu penjelasan manajemen ya atas kenaikan gaji ini. Kemudian dari pendapatan lain-lain, ini ada penurunan yang signifikan juga ya dari yang sebelumnya 102 miliar di tahun 2022 menjadi hanya 17 miliar di tahun 2023. Nah, ternyata ini adalah akibat dari keuntungan selisih kurs yang besar di tahun 2022 ya, teman-teman. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari laporan laba rugi Elnusa 2023 ya. Yang pertama, gross profit margin dari Elsa itu naik ya, dari yang sebelumnya 7,4% di tahun 2022 menjadi 9,3% di tahun 2023. Nah, ini kemungkinan besar terjadi karena adanya penyesuaian tarif jasa ya, teman-teman. Kemudian beban gaji di tahun 2023 itu meningkat signifikan, yaitu 30%. Nah, laba di tahun 2022 itu 27%-nya disumbang oleh keuntungan kurs. Sedangkan di tahun 2023 labanya lebih organik. Jadi lebih bagus ya teman-teman. EPS naik dari 51,8 menjadi 68,9. Nah, kemungkinan dividen Elsa berdasarkan track record di tahun ini ya teman-teman. Jadi Elsa ini punya track record selalu membagikan dividen 50% dari laba ya. Itu adalah 34,5 atau dividen yield-nya 8,9% di harga penutupan hari ini ya. 1 Maret 2024 yaitu 386. Nah, menurut teman-teman sendiri dividen yield 8,9% ini menarik atau enggak nih? Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, next kita masuk ke laporan keuangan yang kedua ya, balance sheet. Dari sisi aset ya teman-teman. Aset lancar ini mengalami kenaikan dari sebelumnya 5,2 triliun menjadi 6,1 triliun ya teman-teman.
Nah, pos yang mengalami kenaikan signifikan ini adalah porsi cash yang naik dari 1,6 triliun menjadi hampir 2,1 triliun ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pajak dibayar di muka ya, dari 93 miliar menjadi 400 miliar. Dari sisi fixed asset tidak banyak perubahan yang signifikan ya teman-teman. Nah, dari sisi liabilitas ya teman-teman. Yang pertama, liabilitas jangka pendek, utang usaha ada peningkatan ya teman-teman, seiring meningkatnya aktivitas bisnis perusahaan. Kemudian overall liabilitas jangka pendek naik dari 3,5 triliun menjadi 4,2 triliun ya. Sedangkan liabilitas jangka panjangnya turun dari 1,1 triliun menjadi 950 miliar ya. Nah, yang terakhir dari sisi ekuitas ya, ada kenaikan dari 4,1 triliun di tahun 2022 menjadi 4,4 triliun ya teman-teman di tahun 2023 seiring adanya kenaikan laba. Next kita masuk ke perbandingan rasio keuangan dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Yang pertama dari segi likuiditas ya, ini kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, ini menurun ya teman-teman dari tahun 2022 di mana rasionya 1,48 menjadi 1,44 di tahun 2023. Ini diakibatkan karena naiknya hutang dagang ya teman-teman, akibat meningkatnya aktivitas bisnis. Tapi ini masih aman karena di atas 1. Yang kedua, cash ratio naik dari 0,47 menjadi 0,49. Ini diakibatkan adanya peningkatan jumlah cash dari tahun sebelumnya. Artinya perusahaan secara likuiditas ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Ya fun fact ini porsi cash ini 74% ya dari market cap. Yang ketiga dari segi kemampuan perusahaan membayar hutang jangka panjang atau solvabilitas, debt equity ratio ini membaik ya dari tahun 2022 itu 0,28 menjadi 0,22. Ini diakibatkan oleh menurunnya liabilitas sewa. Nah, kemudian dari rasio kinerja, return on equity-nya juga membaik dari 9,2% di tahun 2022 menjadi 11,4% di tahun 2023. Artinya kemampuan perusahaan mencetak laba itu lebih baik dibanding tahun sebelumnya ya. Begitu pula dengan return on asset dari tahun sebelumnya 4,3% menjadi 5,2%. Nah, di harga sekarang 386 P ratio-nya itu 5,6 kali dan price to book value-nya 0,64 kali ya. Nah, secara relative valuation ini bisa disebut under value ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman gimana? Coba tulis di kolom komentar nih. Kita masuk ke laporan arus kas ya teman-teman. Nah, yang pertama ini arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan dari pelanggan mengalami kenaikan ya teman-teman seiring dengan kenaikan pembayaran untuk pemasok dan untuk karyawan. Nah, secara umum CFO-nya ini masih positif ya teman-teman. Jika dibandingkan dengan sales, maka CFO yang bisa dihasilkan itu 11% dari sales. Artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cash dari sales itu 11% ya. Ini menurun dari tahun sebelumnya, di mana CFO atau sales-nya hampir 12% ya. Next kita masuk arus kas dari aktivitas investasi ya teman-teman. Nah, kita lihat arus kas yang keluar untuk aktivitas investasi itu 487 miliar ya. Ini nilai capex-nya 35% dari CFO ya teman-teman. Artinya ada kenaikan porsi untuk belanja modal ya dibanding tahun sebelumnya, yaitu 26% ya. Nah, ini artinya apa? Artinya kebutuhan belanja modal ini berarti menjadi semakin tinggi ya teman-teman di tahun 2023 dibanding tahun 2022. Nah, next dari kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan ya teman-teman. Nah, ini perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank senilai 353 miliar, kemudian digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa 258 miliar, kemudian pembayaran pinjaman bank 310 miliar, pembayaran dividen pada tahun 2022 kemarin sebesar 189 miliar, dan untuk pembayaran kupon obligasi ini 73 miliar ya teman-teman. Sehingga kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan itu 477 miliar. Nah, kalau perusahaan jadi membagikan dividen untuk tahun buku 2023 dengan dividen payout ratio 50%, maka total dividen yang dibagikan adalah 7,3 miliar lembar saham dikali 34,5 rupiah ya teman-teman. Berarti sekitar 250 miliar ya. Jadi cashnya masih cukup ya teman-teman. Nah, jadi di tahun ini ada kenaikan cash nilai 420 miliar sehingga cash di akhir tahun periode itu 2,077 triliun ya teman-teman.
Sekarang kita mau breakdown ya teman-teman, sales dan laba bersih per segmen dari Elnusa 2023. Di tahun 2023 ini terjadi peningkatan aktivitas di hulu migas dan penunjang migas ya teman-teman. Dari hulu migas menyumbang 34% dari revenue, sedangkan penunjang migas menyumbang 13% dari revenue. Persentase keduanya naik ya dibanding tahun sebelumnya yang 32% dan 9%. Dari porsi laba juga sama ya teman-teman. Dari segmen hulu dan penunjang migas ini menyumbang masing-masing 15 dan 21% di tahun 2023. Meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 5,3% untuk hulu migas dan 13,8% untuk penunjang migas. Kemudian dari sisi margin juga sama, terjadi peningkatan di semua segmen ya teman-teman. Margin hilir meningkat dari 4,2% di tahun 2022 menjadi 4,83% di tahun 2023. Kemudian margin hulu juga meningkat dari 0,5% menjadi 1,77%. Kemudian margin penunjang migas juga naik dari 4,7% menjadi 6,46%. Nah, kesimpulannya aktivitas hulu dan penunjang meningkat di tahun 2023 ini ya teman-teman. Tarif jasa di tahun 2023 juga meningkat, terlihat dari margin masing-masing segmen yang semuanya meningkat ya teman-teman. Sampai pada kesimpulannya ya teman-teman. Nah, prosnya adalah dari laporan laba rugi, kinerja Elsa ini meningkat dengan EPS tahun 2023 68,9 dibanding EPS 2022 yaitu 51,8. Yang kedua, Elsa diprediksi akan membagikan dividen di tahun ini senilai Rp34,5, melihat track record DPR Elsa yaitu 50%. Artinya dividen yield di harga sekarang 386 adalah 8,9%. Ketiga, rasio keuangan Elsa relatif membaik, baik dari segi likuiditas ditandai dengan cash ratio yang meningkat, dari segi solvabilitas ditandai dengan debt equity ratio yang menurun, maupun dari sisi kinerja ditandai dengan return on equity dan return on asset yang meningkat. Kemudian cons-nya adalah beban gaji yang naik 30% bisa menjadi concern ya. Yang kedua adalah capex Elsa yang meningkat bisa menandakan bahwa Elsa semakin tidak efisien. Nah, sekian aja teman-teman video pembahasan dari saya. Jika teman-teman terbantu dan jika berkenan, klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Juga kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Thank you teman-teman.